It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Ada seorang artis China nih bernama Lenny Lan. Dia ini terlibat dalam skandal yang cukup heboh dengan sutradara film Hong Kong yang bernama Stanley Tong. Nah, Lenny itu mengaku kalau dia tuh ada affair. Tapi sang sutradara, yaitu Stanley Tong ini, tidak mengakuinya. Nah, Family Seeker, kira-kira setelah gue bahas ini, menurut kalian siapa yang betul ya? Tolong komen di bawah ya. Mainkan. Lenny Lan Yan, dikenal dengan nama panggung Crazy Barbie, merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi dan juga seorang model. Dia lahir di Shanghai pada tanggal 9 Maret 1990 dan pada usia 18 tahun, akhirnya ia pindah ke Hong Kong dan juga mengembangkan karirnya di sana. Pada awal karirnya banyak banget yang beranggapan kalau aktingnya tuh biasa aja, nggak spesial. Dan semua juga bilang kalau dia tuh cuma jual visual look atau bodinya aja. Karena memang dia cantik sih guys. Dan body goals-nya para cewek deh. Tapi latar belakang pendidikan dia tuh memang nggak berakhir dengan sia-sia nih guys. Lenny Lan ini ternyata lulusan dari Akademi Seni Pertunjukan Hong Kong dan Departemen Akting di Akademi Teater Shanghai. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 2006 Lenny berperan dalam sebuah film Rusia yang berjudul, sorry ya guys ya kalau gue salah nyebutin, Potseluy Babotsky, atau Inggrisnya tuh Kiss of Butterfly. Nah, film ini tuh berhasil mengalahkan film Pirates of Caribbean yang berjudul Dead Man's Chest di Russian box office. Nah, film inilah yang membuat kesuksesan buat Lenny. Karena selain ia masuk nominasi untuk Russian Film Festival Rookie of the Year, dia juga menjadi aktris China pertama yang terkenal di industri perfilman Rusia. Nah, kalau itu kesuksesannya di Rusia. Untuk di Hong Kong sendiri, Lenny Lan ini terkenal lewat film 3D yang berjudul Sex and Zen, Extreme Ecstasy. Nah, dalam film ini, dia memecahkan rekor box office dan meraih penghasilan sebesar 41 juta US dollar Hong Kong, US Hong Kong ya. Nah, tapi sayangnya nih, Lenny Lan ini terlibat dalam skandal dengan Stanley Tong yang tadi gue bilang. Jadi Stanley ini tuh mantan kekasihnya Ruby Lin yang pernah gue bahas di sini ya. Nah, kocaknya lagi, waktu skandal ini mencuat, Ruby Lin itu sempat diminta pernyataan sama media. Nah, hal ini tuh dikarenakan diduga kuat hubungan Lenny bersama Stanley itu terjadi pada tahun 2006 ketika Ruby dan Stanley masih pacaran. Berarti kan ya ada affair lah dari si Lenny ini kan, atau kayak semacam selingkuh gitu ya. Nah, namun Ruby Lin itu marah waktu diminta pernyataan. Jadi dia bilang, apa hubungannya dengan gua? Katanya. Ya wajar sih, soalnya mereka udah putus kan. Nah jadi ini ceritanya gini ya. Cerita skandal si Lenny sama Stanley itu berawal dari liputan sebuah tabloid. Lenny itu mengungkapkan preferensinya tuh preferensi seksual dan fetisnya dari Stanley ketika lagi amam gitu ya. Nah, pernyataan Lenny ini dibantah habis-habisan oleh Stanley. Bahkan dia berniat untuk mengambil jalur hukum dan menuntut media yang menyebarkan hal ini. Nah, Stanley itu bilang, banyak banget rekan-rekan, keluarga, teman-teman yang mempertanyakan hal ini. Jadi berita ini tuh sangat berdampak besar di kehidupan dan pekerjaannya dia. Sehingga ia pun akhirnya membuka pesan teks yang dikirimkan Lenny kepada Stanley yang berisi permintaan maaf. Dan Stanley juga menyangkal hubungan apapun dengan Lenny. Tapi Lenny tetap bersikeras kalau dia tuh memiliki hubungan dengan Stanley. Dan Lenny tuh berkata, di pesan teks saya tuh dia tahu siapa maksudnya, walaupun saya tidak menyertakan nama saya. Nah, kalau kalian penasaran, isi teksnya akan gue bacain ya. Para reporter memutarbalikkan kebenaran. Perusahaan film menggunakan berita ini untuk mempromosikan film baru saya. Perusahaanku mengaturku untuk berpose
dalam pemotretan yang seksi dengan aktor pendukung. Namun majalah tersebut tidak mempublikasikan foto-foto tersebut dan menambahkan beberapa persoalan pribadi saya. Setelah pemotretan selesai, seorang staf wanita bertanya apakah saya memiliki hubungan cinta yang tidak terlupakan. Saya hanya mengatakan bahwa saya memiliki hubungan yang mengesankan dengan seorang sutradara. Saya sendiri baru aja selesai membaca artikel yang diterbitkan. Anda tahu, Is Magazine adalah bagian dari EEG. Karena saya baru saja mengakhiri kontrak saya dengan EEG. Mereka memutuskan untuk menulis tentang saya. Tolong, jangan marah. L. Nah, itu pesan teks yang Stanley kasih lihat dari Lenny terhadap dia kan. Nah, respon Stanley atas pesan teks ini, dia berniat akan menuntut si tabloid yang menyebarkan isu ini dan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena tanpa konfirmasi apapun kepada pihak Stanley, dan pihak media langsung aja menyebarkan isu ini. Jadi Stanley hanya mengakui bahwa dia dan Lenny itu pernah bertemu dalam sebuah pesta teman. Tetapi mereka nggak pernah terlibat dalam hubungan tertentu. Namun kalau dari versi Lenny ini berbeda guys. Lenny ini tuh menyebarkan skandal Sure dia bersama Stanley dikarenakan dia sakit hati karena sudah ditelantarkan oleh sang sutradara setelah malam pertamanya yang diambil oleh si Stanley ketika dia berusia 19 tahun. Jadi perawannya hilang guys. Nah, Lenny juga menjelaskan dengan detail awal pertemuan mereka dan bagaimana mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Stanley sendiri katanya banyak membantu karirnya Lenny selama ini. Dan karena identitas mereka tuh nggak bisa pacaran secara terang-terangan. Jadi awalnya tuh mereka ya seperti perangko gitu, kemana-mana berdua aja nempel terus. Tetapi setelah beberapa lama, nih Stanley berhenti untuk memperhatikannya Lenny. Dan karena hal inilah, Lenny membocorkan skandalnya sendiri. Emang mungkin buat sebagian orang tindakan Lenny itu agak-agak gimana ya, agak-agak berani dan ya frontal gitu. Tapi yang namanya sakit hati, ya bebas-bebas aja sih. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, jangan bertindak impulsif guys, apalagi saat emosi, supaya langkah yang kita ambil itu nggak salah. Nah, balik lagi. Jadi menurut cerita yang udah gue bahas ini, siapa yang benar nih guys? Tolong di komen ya. Oke, sekian cerita dari gua. It's a wrap. Bungkus.